Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah laptop dari Asus, yaitu Asus ROG Strix G733PYV. Jadi ini adalah sebuah laptop gaming yang powerful parah guys. Jadi ini adalah sebuah laptop dengan harga kurang lebih 70 jutaan resminya, yang dimana itu punya spesifikasi yang sangat luar biasa banget ya guys. Seperti apa spesifikasinya, kemudian reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gitu ya guys. Jadi mari kita langsung review dari laptop Asus ROG Strix G733PYV ini ya guys. Laptop ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Laptop ini dibekali oleh prosesor dari AMD Ryzen 9 7945HX 3D, di mana ini adalah seri prosesor dari AMD yang tertinggi untuk kelas laptop, di mana TDP yang dibawa ini adalah TDP 55 watt. Itu sangat bagus banget, di mana dia fabrikasinya juga 5 nanometer. Kemudian RAM dari laptop ini itu membawa RAM 32GB dual channel yang bisa di-upgrade sampai 64GB. Kemudian di sini dia juga menggunakan VGA NVIDIA RTX 4090 16GB GDDR6 yang memiliki TDP 175 watt. Itu sangat bagus banget ya guys. Itu sudah high end banget, untuk VGA-nya itu juga cakep ya guys. Kemudian di sini dia juga menggunakan SSD 1TB NVMe PCIe generasi keempat, di mana speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Ini adalah speed SSD-nya ya guys. Kemudian layar dari laptop ini menggunakan layar IPS level dengan resolusi 2K, kemudian refresh rate 240Hz, kemudian 100% DCI-P3 yang pasti sudah aman banget buat desain ya guys. Itu dan juga sudah support SDR10 buat nonton juga enak banget ya guys. Kemudian laptop ini juga dibekali oleh speaker dengan studio quality yang memang cakep. Dia juga sudah support Dolby Atmos dan punya 5.1 surround suaranya guys. Itu benar-benar bagus banget untuk suaranya. Kemudian untuk kamera webcamnya sendiri, ini yang kita agak sedikit sayangkan, dia masih menggunakan resolusi 720p, di mana untuk harga segini harusnya minimal 1080p ya guys. Tapi untungnya kamera webcamnya punya autofocus ya guys. Kemudian laptop ini dibekali oleh keyboard RGB full size keyboard ya guys. Jadi tidak ada pemotongan, untuk numpadnya juga ada, itu bagus. Jadi memang ini adalah laptop 17 inch yang memang powerful dan juga keyboardnya full size ya guys. Untuk portnya seperti apa, mari kita bahas. Jadi untuk laptop ini itu dibekali cukup banyak port, di mana untuk sebelah kiri kita bisa menemukan bahwa ada dua port USB 3.2 Gen 1 Type A dan audio jack 3,5 mm. Kemudian di bagian belakang ini yang paling banyak ya guys. Di sini ada DC power, ada LAN atau RJ45, ada HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 port ya guys. Dan untuk bagian kanan nggak ada apa-apanya. Jadi memang kalian tidak akan menemukan slot SD card ataupun memori microSD, itu nggak ada di laptop ini ya guys. Itu yang memang kita agak sedikit sayangkan aja sih guys. Tapi overall untuk portnya sih termasuk lengkap banget ya guys. Mari kita review dari laptop ini. Jadi aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya. Jadi performance dari laptop ini tuh sudah tidak ada masalah sama sekali guys. Kalian mau pakai buat apa saja. Mau pakai buat 3D, mau pakai buat editing, mau pakai buat gaming, itu sudah mentok semua guys. Jadi sudah kombinasi prosesor yang mantap ditambah VGA juga yang bagus ya guys. Itu prosesornya juga mantap banget guys. 16 core 32 thread, itu cakep parah, buat render tuh enak banget. Sebagai perbandingan, kita uji coba rendering ya pakai DaVinci Resolve. Itu di laptop kita yang lain ya, itu butuh waktu sekitar 20 menit untuk render satu video 4K, sekitar durasi sekitar 7-8 menit. Kemudian kita pakai laptop ini hanya butuh waktu 4 menit guys. Itu cakep banget. Itu benar-benar menghemat waktu banget, efisiensi secara waktu. Cakep banget dan performanya bagus. Secara benchmark kita coba menggunakan Cinebench R23. Kalian bisa lihat untuk skornya, single core maupun multi core-nya di layar kalian, itu memang cakep parah ya guys. Secara performance itu tidak ada komplain dari sisi performance dari laptop ini, dimana laptop ini itu punya performance yang powerful parah guys. Kemudian kita uji coba juga menggunakan Geekbench. Kalian bisa lihat skor single core maupun multi core-nya juga di layar kalian, itu juga bagus banget, skornya tinggi banget guys. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Time Spy. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian,
itu kita juga melihat itu juga skornya bagus banget. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat untuk skornya juga di rangkaian. Dan sebagai referensi untuk PC Mark kita juga cek di PC Mark sendiri itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah laptop yang powerful parah. Dan itu sudah bahkan melebihi ekspektasi dan itu sudah top tier lah guys. Sudah top lah, top markotop lah untuk PC Mark 10-nya itu. Dan itu gue banget buat Asus. Memang harga segini kita sudah harus expect punya performance yang seperti ini. Bahkan ini sesuatu hal yang mungkin dalam tanda kutip untuk harganya itu adalah hal yang wajar ya guys. Tapi ya sekali lagi ini memang cakep ya guys untuk performance-nya. Kemudian kualitas layar IPS 2K 240Hz itu sudah cakep banget buat pakai nonton, buat pakai browsing, buat pakai kerja, color grading itu cakep banget, nggak ada masalah guys. Secara kualitas itu cakep banget dan bagus banget ya guys. Dan buat nonton juga nyaman, buat sehari-hari juga nyaman. Memang agak kekurangannya itu dari sisi brightness-nya ketika dipakai di outdoor saja. Jadi memang brightness-nya itu tidak seterang itu karena ya wajar guys. IPS guys, IPS level, bukan mini LED, bukan OLED, bukan yang memang kalau ketika kena matahari itu akan lebih terang. Dan itu ya memang kita masih maklumi kok guys. Tapi overall memang layarnya cakep sih guys. Cuma memang kurang brightness saja ketika dipakai di bawah terik matahari ya guys. Kemudian kualitas speakernya itu cakep parah guys. Jadi memang kualitas speaker ini memang bagus banget. Menurut kita ini salah satu yang the best ya untuk kualitas audionya. Dan ya memang wajar ya guys, untuk harga segini kita harus expect seperti ini. Jadi performance bagus, layar bagus, kemudian speaker bagus. Itu kalian bisa dengarkan lah untuk kualitas audionya setelah ini ya guys. Kemudian untuk kualitas kamera webcamnya sendiri termasuk lumayan bagus, meskipun memang kita agak sayangkan lagi-lagi hanya resolusi 720p. Meskipun begitu, kita tetap menyarankan kalian pakai webcam tambahan saja kalau kalian memang butuh untuk professional use. Karena ketika dipakai dalam kondisi cahaya yang cukupan saja, cukupan maksudnya standar aja, itu memang agak noise-nya lumayan ya guys. Kalian bisa lihat untuk sampel kamera webcamnya setelah ini ya guys. Ini adalah uji coba kamera webcam dari Asus ROG Strix G733PYV G73PYV, dimana ini adalah sebuah laptop high-end-nya Asus yang memang powerful banget. Ini adalah laptop yang kencang parah, udah high-end banget dan harganya juga bagus banget di sekitar 70 juta. Dan ini memang seperti ini kualitasnya, cuma memang agak disayangkan webcamnya ini masih 720p, tapi kualitasnya ternyata masih termasuk cukup lumayan ya guys, meskipun memang agak disayangkan ya guys, untuk harga segini masih 720p, harusnya minimal 1080p. Tapi ya oke lah guys untuk kualitasnya. Dan ini kalau kita lihat di sini dia punya fitur autofocus, itu nice ya, itu bagus ya, meskipun memang 720p aja sih guys. Dan ini masih ada noise-nya, jadi memang kalau kalian mau pakai, saran saya sih beli webcam lagi aja supaya lebih profesional aja guys. Tapi silakan tulis juga komentar mengenai kualitas kamera webcam dari Asus ROG Strix 17 ini ya guys. Kemudian dari sisi baterai, di sini memang kelemahannya dari laptop ini di sisi baterainya. Menurut kita termasuk boros ya guys. Itu borosnya karena memang layarnya besar ya guys, layar 2K, 17 inch, 240 Hz. Kemudian juga powernya juga besar, sehingga memang ini boros ya guys. Untuk penggunaan harian kayak browsing ringan, office, itu 2 jam udah habis guys baterainya. Kemudian untuk kalau saya kerja berat, 1 jam udah habis guys, nggak sampai 1 jam kan lahan. Itu sudah habis baterainya. Dan ya itu agak disayangkan aja sih guys. Karena mungkin ini PR sendiri ya guys. Mungkin dari Asus supaya bisa untuk harga segini tuh bisa punya daya tahan baterai yang lebih awet lagi ya guys. Kemudian untuk charging sendiri dia butuh waktu 1,5 jam untuk full charge dari 1% ke 100%. Itu berkat chargernya yang 330 watt ya guys. Jadi memang cukup besar untuk dayanya. Dan ya untuk power seperti ini ya memang harus besar sih guys dayanya ya guys.
Kemudian dari sisi keyboard, menurut kita ini termasuk nyaman banget. RGB full size keyboard itu menarik banget. Kemudian touchpadnya juga nyaman, jadi enak banget buat dipakai harian ya guys. Kemudian sistem pendinginan dari laptop ini juga termasuk bagus. Dan dia tidak terlalu berisik ya guys, dibandingkan laptop-laptop kompetitornya. Itu ini menurut kita sih nggak berisik ya guys untuk untuk dipakai buat performance ready ya guys. Memang tetap akan berisik, tapi tidak se-noise dari kompetitornya ya guys. Itu bagus banget ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality juga termasuk bagus, termasuk unik, juga termasuk nyaman. Untuk dipakai sehari-hari juga oke lah guys, desainnya ini cakep ya guys memang. Kemudian dari sisi berat, ini dari tadi kita coba angkat berat seperti ini, termasuk berat banget ya guys. Menurut kita, ya layar 17 inch ini memang berat banget sih guys. Jadi kalau kalian buat bawa kemana-mana ini akan cukup berat untuk dipakai kemana-mana. Tapi ya karena performance-nya memang bagus ya, mungkin ini akan menjadi drawback tersendiri ya. Maksudnya pertimbangan tersendiri buat sebagian orang ya guys. Ada beberapa catatan yang perlu kita mention pada review kali ini, di mana laptop ini tidak dibekali oleh fitur security apapun. Mau kalian pakai buat fingerprint tidak ada. Windows Hello juga tidak ada. Itu agak disayangkan banget harga segini. Guys, 70 juta ini tidak ada fitur security-nya. Itu sangat disayangkan banget ya guys. Kemudian laptop di harga segini itu tidak punya slot SD card, itu agak disayangkan banget. Karena ini adalah sebuah laptop yang bisa banget dipakai buat konten kreator, yang dimana itu harusnya punya slot SD card minimal ya guys. Agak disayangkan aja tidak ada. Kemudian laptop ini sudah menggunakan Windows 11 Pro. Jadi memang ini adalah laptop profesional juga, yang dimana sudah pakai Windows 11 Pro, dimana lisensi 11 Pro itu lebih mahal daripada lisensi 11 biasa, 11 Home ya guys. Dan itu gue banget buat Asus kasih 11 Pro. Itu dia tadi ada detail review dari laptop ini. Tentunya kalau misalnya kalian incer performance, ini adalah sebuah laptop yang sangat bagus banget. Mau pakai buat kerja apapun tuh sudah pasti aman banget. Mau pakai buat gaming apapun juga pasti aman banget. Kemudian menurut kita sih ini adalah sebuah laptop yang powerful parah. Tidak hampir, mungkin kompetitor kayaknya cuma ada sedikit, tapi itu pun kayaknya masih di bawahnya dari laptop ini secara spesifikasi ya guys. Kemudian kita bisa bilang bahwa laptop ini memang tidak sempurna ya, masih ada beberapa kekurangan, tapi menurut kita itu akan menjadi pertimbangan tersendiri buat sebagian orang. Contoh paling gampang, fitur security yang itu sudah harusnya ada di laptop ini. Itu yang agak disayangkan, karena harga segini itu bukan harga yang murah. Harusnya dari Asus itu memberikan sensor fingerprint, paling tidak fingerprint atau paling tidak Windows Hello, terserah salah satu, paling tidak ada security tambahannya. Itu yang agak kita sayangkan saja. Dan sekali lagi, ini bukan untuk laptop komandang mending, karena ini harganya juga harga mahal. Memang kalau kalian incer performance, laptop ini adalah satu yang terbaik dari laptop yang ada di pasaran saat ini. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin bisa berbeda dan pendapat kalian tidak masalah. Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!